Tapi yang jelas Dajjal itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Sampai ada kisah yang luar biasa dari seorang sahabat namanya Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Tamim ibnu Aus Ad-Dari ini masuk Islam belakangan, 2 tahun sebelum wafatnya Rasul. Di tahun ke-9 Hijriah dia baru masuk Islam, dan dia seorang pelaut. Jadi suatu ketika Tamim Ad-Dari ini banyak berjasa juga dalam Islam, walaupun dia tidak lama berjumpa dengan Rasul, tapi dia orang yang menerangi masjidnya Rasul dengan pengalamannya, dan dia pula yang membuat mimbar Rasul. Ini Tamim ibnu Aus Ad-Dari ini, ya. Jadi suatu ketika sebelum dia masuk Islam, dia berlayar ke lautan. Tidak tahu di laut mana, karena kemunculan Dajjal itu tidak jelas. Cuman Rasul mengatakan dari arah timur kota Madinah. Ketika Rasul, apakah di laut Syam? Tidak. Apakah di laut Yaman? Tidak. Lalu di mana? Dari timur Madinah. Dari timur Madinah, yang mungkin mengarah ke Irak, ke Iran, begitu kan? Karena Dajjal juga akan muncul di situ. Jadi Tamim ibnu Aus Ad-Dari ini berlayar, tiba-tiba diombang-ambingkan dengan 30 awaknya, kemudian terdampar di satu tempat, semuanya hutan belantara. Ada yang mengatakan di laut Yaman. Jadi ketika dia merasa, ini saya sudah mati atau belum? Rupanya belum mati. Maka dengan pasukannya masuk ke dalam hutan. Di tengah hutan dia mendapatkan satu binatang, subhanallah, nggak tahu belakang, nggak tahu depan, karena buluan semuanya, berbulu dari atas ke bawah. Dan itu makhluk yang pertama kali dijumpai oleh Tamim Ad-Dari. Gimana nggak takut? Nggak pernah melihat makhluk seperti itu. Maka dengan ketakutannya dia mengatakan, siapa kamu? Ya, kata Tamim Ad-Dari, kaget loh, ini binatang tak bisa ngomong. Ya, dia mengatakan kami dari Arab. Terus balik nanya, siapa kamu? Ana jassasah. Jassasah itu artinya jasus, mata-mata. Maksudnya mata-matanya. Ya. Maka kemudian siapa jassasah? Jassasah tidak mengatakan. Jassasah hanya mengatakan, engkau sudah ditunggu orang. Dia sudah lama bertahun-tahun mencari kabar, ternyata orang yang ditunggu sudah datang. Datanglah kau ke salah satu gubuk atau rumah besar yang ada di tengah hutan. Kau temui dia. Dia sudah lama menunggu kalian. Berangkatlah Tamim dan 30 awaknya ke tempat yang diisyaratkan makhluk tadi. Rupanya ada. Masuk ke dalam rumah, ada orang yang diborgol tangannya, diborgol kakinya, diborgol lehernya. Tiba-tiba mengatakan kepada orang ini, dari mana kalian? Maka Tamim dengan ketakutan mengatakan, nahnu minal Arab, kami dari Arab. Ha, kalian dari Arab? Taib, saya akan bertanya kepada kalian, bagaimana kondisi kebun kurma Baisan? Kebun kurma Baisan, ya, ma'ruf, ya, kurmanya dulu sangat luar biasa. Kata Tamim Ad-Dari, subhanallah, kebun kurma Baisan itu kebun kurma yang kualitasnya tinggi, berbuah terus, nggak berbuah, saking suburnya. Maka Rasul mengatakan sebentar lagi tidak ada kurmanya. Kata para peneliti, hampir sudah 100 tahun yang silam dari sekarang ini sudah tidak berbuah lagi kurma-kurma yang ada di Baisan itu. Kemudian kata orang ini mengatakan, bagaimana kabar tentang telaga yang ada di Tobariyah, telaga Tobariyah. Dan telaga Tobariyah itu telaga yang dijadikan orang-orang Israel untuk diambil air minum bersih mereka. Apakah nyusut atau tidak? Kata dia, oh masih banyak airnya. Dan katanya hari ini, saya baca di Google itu, ya bisa percaya bisa tidak Google, kalau ingin yakin antum ke sana saja, ke Israel, ya. Katanya sudah surut hampir 30-40% airnya. Artinya apa yang dikatakan orang ini menjadi sebuah kenyataan. Kemudian kata orang ini mengatakan, bagaimana kabarnya Ainuz Zughar? Ainuz Zughar, mata air Zughar itu mata air bersih yang biasa diambil minum dan untuk perairan ladang, dan itu berdekatan dengan Bahrul Mayyit, ya, dengan laut mati. Laut mati yang dulu kaum Lut diadab, kemudian ditimpakan dan sekarang jadi laut mati. Lah, Ainuz Zughar itu ada di sekitar itu.
Kata orang ini, apakah masih berair? Ya, masih berair. Para petani masih ngambil airnya, orang-orang masih minum di situ. Kata orang ini, sebentar lagi akan kering. Kemudian orang ini bertanya, apakah sudah tampak Nabi utusan Allah, Nabi Arab? Kata Tamim Ad-Dari, ya, dia sudah sampai di Madinah, berhijrah dari Mekah. Apakah orang-orang membenarkan dan mendustakan? Iya, ada yang membenarkan, ada yang mendustakan. Kata Dajjal, sebaik-baik manusia adalah orang yang mengikuti dia. Dajjal saja nyuruh kita ikut Nabi, ya. Dia mengatakan apa? Sebaik-baik orang adalah ikut dia. Dajjal tuh, ya. Sekarang yang bukan Dajjal nggak mau ikut Nabi, nggak mau juga nyuruh orang ikut sunnah Nabi. Ada orang ikut sunnah Nabi dikatakan Wahabi, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Tamim Ad-Dari ketakutan, nggak mau lagi berdialog banyak-banyak, gitu kan? Dia langsung pergi pulang, cari jalan keluar. Allah takdirkan sampailah dia ke Madinah tepat pada tahun 9 Hijriah. Kemudian masuk Islam. Disitulah dia bercerita tentang pertemuan dia dengan makhluk yang aneh itu. Kata Nabi, tahukah kamu, manusia yang kau temui itu adalah Dajjal.